Filosofinya pengendali kuda itu dokter, tukar kuda. Ada saatnya kita tarik ke kanan, ke kiri, ada saat dilepas, ada saat tarik dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Kembali lagi bersama saya Dr. Adelia Handoko MSI dalam acara Bincang Agromedis Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, gimana nih kabar sobat agromedis semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Bincang Agromedis kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Penasaran kan? Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Jember di TV Tani Sehat. Nah, langsung kita sapa ya, siapa bintang tamu kita hari ini. Tidak hanya satu nih teman-teman, tapi ada dua orang sekaligus, yaitu wisudawan terbaik periode 4 tahun 2022 Universitas Jember. Kita kasih aplaus dulu ya. Nah, langsung kita sapa saja. Kebetulan ini yang bersangkutan sudah hadir bersama ayahanda tercinta. Yuk kita sapa Ali Habibi dan Bapak Zainal Abidin. Selamat datang Ali dan Pak Zainal di Bincang Agromedis. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Malang ini ya Pak ya? Betul, dari Malang. Sampai kapan Pak ke Jember? Kemarin malam. Kemarin malam ya, alhamdulillah. Nanti wisudanya jam berapa Ali? Sekitar jam 11.30 dokter. 11.30, kayak ada waktu ya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ada. Nah Ali, ini mungkin pertanyaan banyak orang nih ya, tapi kayaknya rasanya nggak afdol kalau nggak langsung tanya ke Ali. Gimana sih rasanya Ali jadi wisudawan terbaik gitu? Ya, yang pertama-tama tetap mengucapkan syukur terlebih dahulu dokter, senang otomatis, dan juga ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada teman-teman yang support, orang tua, keluarga besar, guru-guru dari SD Islam 02 Pekalongan, SMP Islam Pekalongan, SMA 1 Malang, lalu di Universitas Jember ini Fakultas Kedokteran. Ya, otomatis rasanya ya senang dokter, karena ya paling nggak bisa membanggakan orang tua. Ya. Syukur alhamdulillah. Jadi Ali ini dulu dari SMA-nya Malang ya. Iya. Lalu awalnya SD SMP-nya di Pekalongan. Oke. Nah, ini juga mungkin pertanyaan banyak orang ya. Nah, kalau mungkin orang kan biasanya dikasih makan apa sih gitu ya Pak? Anaknya kok bisa pinter gitu ya? Sama-sama makan nasi tapi satunya IP-nya bagus nih. Sebagai informasi, Ali IPK-nya berapa nih Ali? 3,99 dokter. 3,99. Mungkin kurang 0,1 karena ketiduran mungkin. Mungkin harusnya kalau nggak ketiduran bisa 4 mungkin ya. Nah, Ali mungkin style belajarnya gimana? Mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya. Mungkin adik kelas juga, atau mungkin juga ada teman-teman yang berminat nih ingin menjadi seorang dokter juga yang masih SMP, SMA. Wah, ini harus dimulai dijalankan mulai sekarang nih. Tips and triknya gimana cara belajarnya Ali? Jujur saya dokter, untuk belajar saya sendiri itu bergantung apa yang saya minati dokter. Dari SD, SMP, SMA. Mungkin di SMA itu saya kurang berminat pada fisika, matematika, kimia lumayan. Tapi untuk biologi memang lebih saya minati sehingga saya tertarik belajar biologi. Nah, saat saya tertarik maka saya akan muncul rasa ingin tahu lebih dalam. Rasa ingin tahu, oke. Ya, contohnya kalau di cara belajar di Fakultas Kedokteran ini kan ada fasilitas tutorial itu dokter. Contohnya yang waktu pembahasan skenario di mana ada kasus dan memecahkan, itu membuat saya tertantang. Jadinya contoh sebelum ujian gitu, saya belajarnya itu mencicilnya, istilahnya nggak menentukan waktu sendiri, jadi nggak tiap malam, tapi saat sebelum tutorial saya berusaha agar hampir paham semua materi yang ada. Karena ya saya melihat kasus itu jadi menarik, kalau saya nggak tahu jadi kayak kurang greget gitu. Jadi rasa ingin tahunya tinggi Ali ini ya. Nah, mungkin kalau lebih ke teknis ya Ali ya, tidurnya berapa jam sih Ali sehari? Ya Pak ya, penasaran nggak Bapak nih? Bapak kan di Malang kan, Ali yang di Jember. Mungkin Bapak juga nggak tahu nih Ali tidurnya berapa jam dalam sehari nih? Paling tidak 8 jam lebih. 8 jam? Oh, tetap tidur 8 jam ya? Oke. 8 jam. Kadang-kadang malah kalau semua sudah libur bisa lebih. Oh, bisa lebih? Waduh, ini jangan masa pandemi ya. Jangan sampai disimpulkan banyak tidur jadi pinter ya Pak ya. Nah, sekali belajar itu Ali tipikalnya gimana? Mungkin suka sambil dengerin musik, atau mungkin suka belajar sama teman-teman dalam satu tim begitu, atau suka yang sendiri? Bisa dua-duanya dokter. Jadi saya biasanya antara belajar sendiri atau belajar sama teman. Jadi memang di Fakultas Kedokteran ini saya punya kelompok belajar. Oke, ada kelompok teman-teman belajar, bisa mengajarkan materi ataupun saya dapatkan materi dari teman-teman. Jadi memang buat memudahkan hafalan, selain bisa menulis materi,
saya juga bisa menjelaskan ataupun dijelaskan sehingga materi itu lebih gampang diingat. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk cara belajarnya ya saya berusaha untuk menulis materi yang saya belum hafal, dokter. Oh, oke. Jadi seperti contoh, jika saya waktu materi tutorial atau mungkin ada bagaimana tata laksananya itu saya belum hafal, sulit menghafal, hanya dengan membaca saya akan berusaha menulis. Oke. Jadi punya catatan sendiri juga Ali ya? Ya, Oke. catatan khusus untuk yang belum dihafalkan, sehingga paling tidak bisa hafal. Oke, jadi punya kelompok belajar dan punya catatan sendiri ya. Ali ini kos atau kontrak di Jember? Kontrak. Kontrakannya tetap yang di sana kan ya? Sudah atau pindah? pindah. Oh, sudah pindah. Sudah. Oke, satu kontrakan berapa orang? Itu kelompok belajarnya ya teman-temannya itu? Iya, betul. Salah satunya itu juga sama ada di luarnya juga. Oh. Dulu 5 orang waktu untuk preklinik, sekarang sudah masuk klinik itu 3 orang di Patrang sekarang. 3 orang. Oh, sudah pindah ke Patrang ya? Sudah pindah ke Patrang. Oke. Nah, Ali, mungkin ini juga banyak pertanyaan ya. Ali juga ikut perlombaan-perlombaan nasional, internasional, atau mungkin join buat buku, atau mungkin juga join untuk publikasi jurnal nggak? Sempat, dokter. Jadi memang awal saya masuk FK mungkin saya memang berniat untuk jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh gitu, Nggak usah lomba, nggak usah publikasi, dan nggak minat sama sekali menulis. Tapi waktu itu saya sempat join organisasi, diajak sama kakak tingkat saya, Kak Yehuda, untuk ikut lomba menulis awalnya. Dan alhamdulillah waktu itu sempat juara di nasional dan sempat berangkat ke India, sempat Oh, oke. Oke. Nah, hal itu yang membuat saya terpacu, dokter. Jadi karena kakak tingkat saya memberi inspirasi bagaimana cara menulis, bagaimana itu lomba, dan bagaimana lain-lainnya, saya jadi juga tertarik untuk ikut lomba-lomba lagi. Tentunya publikasi lomba penulisan karya ilmiah atau beberapa lomba olimpiade. Tapi saya juga terinspirasi oleh kakak tingkat saya karena kakak tingkat saya itu mengajak adik tingkatnya untuk ikut lomba, dan tujuannya memang utamanya bukan buat menang tapi untuk paham terlebih dahulu penulisan. Jadi memang saya tertarik ikut lomba-lomba utamanya yang karya tulis dan mengajak adik tingkat yang berbeda-beda dengan tujuan memang agar mereka ya kalau juara itu bonus, tapi untuk mereka paham terlebih dahulu bagaimana cara penulisan, jadi mau publikasi gampang, tugas akhir skripsi juga lebih gampang. Gitu. Jadi memaparkan lebih dini ya ke adik-adik kelasnya dan juga regenerasi mungkin ya, jadi supaya Ali nanti punya penerus-penerus Ali the next Ali-nya ada terus ya. Nah, kalau mungkin diinget-inget nih Ali, mungkin banyak ya jumlahnya, yang ke India tadi yang internasional ya, yang nasional ini kira-kira berapa banyak Ali? Mungkin lebih dari 10, dokter. Wow, lebih dari 10 ya. Itu dari di periode 2018 sampai 2022, sekarang ya. 2022. Oke. Nah, ini sekarang ke Pak Zainal Abidin nih. Siap. Pak, ini kan Ali ternyata suka menulis, Pak. Iya. Nah, itu bisa dari awal mungkin Bapak waktu mendeteksi Ali ini kira-kira memang ada minat dan bakat mungkin di bidang kedokteran, itu tahunya itu mulai kapan, Pak? Sebelumnya pada waktu itu saya waktu di SMA dia ada tes psikologi. Waktu dia belajar di GU pada waktu itu ada tes psikologi. Dari hasil tes psikologi itu menunjukkan memang bakatnya dia ke peneliti atau utamanya di kedokteran. Bekal dari situ saya pikir sudah cocok ya, sesuai dengan keinginannya dia. Berikutnya dia alhamdulillah masuk kedokteran, ya berarti sesuai. Yang tadi dia bilang bahwa awalnya dia diajak teman kakak kelasnya. Nah, alhamdulillah saya lihat sekarang gantian, dia yang mengajak adik kelasnya untuk ikut lomba-lomba. Ya. Jadi bisa terus berlanjut ya. Iya, ada di organisasi UKM ini. Organisasi eksternal. Bapak nelfon Ali nggak? Ayo bangun belajar gitu nggak Pak? Kira-kira Pak kalau mau ujian Pak? Belajar, gini dokter. Awalnya ketika dia di rumah saya lihat itu kok sering lihat HP. Oh, waktu di rumah ya, di malam berarti ya? Di malam pada waktu pandemi itu saya lihat HP. Saya pikir media sosial. Terus saya perhatikan, ternyata dia seringnya baca-baca jurnal internasional. Ya sudah. Jadi saya lihat HP, saya biarin aja. Saya lihat media sosialnya dia justru kurang aktif. Justru banyak di jurnal-jurnal itu. Walaupun nggak seluruhnya begitu, enggak.
Tapi untuk baca-baca jurnal itu saya lihat sering, terutama internasional. Internasional, oke. Berarti perhatian juga Bapak ya. Jadi dilihat ini kira-kira Ali lihat apa nih gitu ya. Pak? Ya, saya juga takut dalam kondisi sekarang ini kan itu pergaulannya itu. Iya, oke. Tetap harus. Berarti harus ini ya, orang tua juga ikut memantau ya Pak ya, tidak boleh abai gitu. Katanya filosofinya pengendali kuda itu dokter, tukar kuda. Ada saatnya kita tarik ke kanan, ke kiri, ada saat dilepas, ada saat tarik dua-duanya. Oh, oke, ya. Nah, ini nice quote sih dari Pak Zainal Abidin. Kembali ke Ali ya. Nah, namanya orang belajar itu kan mungkin tidak 100% belajar terus ya. Mungkin ya kadang-kadang Ali ada juga fase mungkin bosen gitu ya, atau mungkin lagi males mungkin. Nah, saat fase itu datang, apa yang biasanya Ali tips triknya gimana supaya bisa kembali lagi ke jalur yang benar itu gimana? Jalur yang benar ya Pak ya? Betul sekali dokter. Itu gimana? Dari yang saya perhatikan dokter, mungkin teman-teman mungkin agak capek belajar, mungkin gara-gara salah satu faktornya adalah kurang bermain sama kurang tidurnya dokter. Jadi memang saya mengusahakan tidur 8 jam itu, memang kalau tidurnya kurang rasanya pusing dan kurang fresh. Jadi yang pertama tidurnya itu baru belajar. Yang kedua memang saya kan punya teman belajar, dan teman belajar itu nggak hanya teman belajar tapi juga teman bermain. Kadang-kadang teman bermain ya. Kadang-kadang sempat liburan bareng kemana, ke Bali mungkin, atau ke Situbondo dan lain-lain, atau mungkin di Jember-Jember kadang-kadang ngobrol-ngobrol di kafe atau gimana, yaitu bisa untuk merilekskan diri dari kesibukan belajar. Oke, Ali selain mungkin di bidang yang non akademiknya, selain kuliah aja ya, organisasi yang diikuti Ali apa saja? Saya ikut 2 organisasi dokter. Yang UKM ada Sparka, sempat ikut badminton sama basket. Kalau untuk organisasi eksternal saya ikut AMSA. Waktu itu juga sempat jadi vice eksternal. Jadi wakil ketua bagian eksternal di AMSA. Lalu sempat jadi bagian penasehat di AMSA juga. Dapat amanah jabatan juga ya. Nah, gimana nih cara tetap fokus ya, artinya yang non akademik juga bisa bagus berprestasi, yang akademiknya juga berprestasi. Cara membaginya gimana Ali? Memang saya sudah tentukan di awal, saya tidak ingin join banyak. Yang penting yang bisa menampung minat dan bakat saya. Jadi saya pilih satu aja untuk yang akademiknya, yang non akademiknya saya pilih satu juga. Jadi paling enggak tidak banyak yang harus saya lakukan di kedepannya. Meskipun ya kadang-kadang saya ikut prokernya BEM untuk acara acara penyambutan mahasiswa baru. Saya juga ikut menjadi panitia, kadang-kadang memang ikut, tapi saya pastikan dulu di sana saya nggak ada kerjaan lain dan paling tidak mengganggu belajar saya. Jadi harus ya, untuk belajarnya dokter ya disesuaikan, karena saya tadi sudah menentukan jadwal belajar saya adalah malam sebelum tutorial, jadi seminggu 2 kali, sama sebelum ujian juga paling tidak 10 hari atau paling tidak seminggu. Itu juga harus belajar mulai intens. Kadang-kadang malah sampai malam. Tapi kadang-kadang memang teman-teman kadang-kadang nggak melihat saya belajar, memang karena saya orangnya lebih ke orang malam. Orang malam. Betul ya Pak, orang malam ya Pak ya. Saya tidurnya biasanya setelah subuh baru tidur. Oh, oke. Habis itu siang bangun, utamanya kalau liburan, malamnya belajar kadang-kadang. Makanya kadang-kadang nggak terlihat kalau saya sudah belajar. Nah ini ketahuan nih sekarang di kamera nih tips and triknya. Jadi itu 10 hari ya sebelum ujian blok itu berarti mulai intens ya. Terus kalau sebelum ujian blok itu berarti tiap tutorial ya, malam sebelum tutorial tuh diperdalam lagi, dipertajam lagi belajarnya gitu ya. Oke, nah ke Pak Zainal Abidin lagi nih Pak. Untuk orang tua Pak, tentu kan perlu support nih ya, mensupport anak mungkin tidak hanya secara mental ya, mungkin secara finansial dan yang lain-lain juga gitu. Nah kalau dari Pak Zainal Abidin mungkin bagi orang tua juga yang di luar sana mungkin yang sekarang sedang menyiapkan nih anak-anaknya untuk bisa masuk sekolah impiannya, kira-kira apa saja yang harus disiapkan Pak? Yang pertama yang dipastikan passionnya anak itu sesuai enggak dengan minatnya, itu yang nomor 1. Terus yang nomor 2 untuk fakultas, katakanlah di fakultas kedokteran Ibu ya. Ketika mereka diterima di sistem undangan ya atau SBM, kan mereka kan nggak ada beban biaya di awal kan, cuma hanya SPP saja kan. Dan setahu saya kalau berhubungan dengan biaya, SPP-nya juga bisa tergantung kemampuan orang tua Ibu ya. Iya, betul. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau berhubungan dengan itu. Bahkan saya infonya untuk bidik misi dan sebagainya itu kan bisa juga. Bahkan dia ada support dari pemerintah kan? Iya, ada support dari pemerintah. Sudah gratis, tidak dapat support lagi. Jadi
memang kayaknya kalau di negeri yang saya tahu kayak yang berhubungan dengan finansialnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk. Tidak ada alasan ya. Yang penting passionnya tadi ya Pak. Passionnya nomor Passionnya pertama. tadi. Oke. Ketika tidak sesuai nanti di tengah-tengah pasti loh. Kemungkinan besar putus di tengah jalan kan emang itu. Ya. Ali sama adik-adiknya deket nggak Pak? Sama Sangat dua dekat sekali, adiknya? sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Kembali sama yang belajar tadi, memang saya lihat kok sering banyak tidurnya memang dokter. Ketika siang, jadi ketika malam justru dia kecenderungan untuk Belajar ya. betul. Jadi Ali nggak sistem kebut semalam ya, nggak satu hari menjelang ujian baru SKS. belajar ya, SKS ya. SKS. Bukan lebih ke SKS, tapi lebih diintenskan hamil satunya. Tapi Sebelum-sebelumnya dari juga hamil tetap belajar ya. Jadi nggak Oke. hanya 3 hari sebelum ujian atau Ya, ujian ya, kan. ya. Nah ini ya, jadi mungkin banyak gitu ya Pak ya, SKS itu semalam bener-bener satu malam ya, Iya, dan betul. S-nya itu satu ya. Iya. Sistem kebut satu malam. Kalau Jadi sistem semalam SKS ya. katanya jangan sampai kesandung dokter. Oh. Kesandung lupa semuanya Lupa kemarin. semua. Iya. Nah, Ali nih target kedepannya apa nih Ali? Ini kan sekarang sudah wisudawan terbaik periode 4 tahun 2022 Universitas Jember dengan IPK 3,99. Nah, target selanjutnya Ali apa nih? Saya utamanya ya menjalankan kehidupan koas dulu dokter, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya untuk praktek. Setelah itu ya menjalani sampai internship. Intensif. Setelah itu ya mencoba spesialis. Kebetulan saya juga berminat di beberapa ilmu kedokteran, utamanya ilmu neurologi sama ilmu kardiologi dokter. Nah, Jadi mungkin saya akan neurologi. mengarah ke spesialistik ke arah sana. Oke. Ya, nah Ali ini di waktu mendaftar wisuda ya itu kan ada nih lulus berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa Ali itu Ali? Seingat saya 3 tahun, 5 bulan, 1 hari. 3 tahun 5 bulan 1 hari. Tepat waktu berarti ya, Iya. 3,5 tahun. Wah, keren Ali nih. Nah, Pak, harapannya ke depannya Ali gimana Pak? Untuk Ali Pak? Saya berusaha meminta dia berbuat yang terbaik. Untuk yang pertama untuk agamanya dia, berbuat hal yang terbaik. Kedua, berbuat hal yang terbaik untuk banyak orang. Sehingga kedepannya saya berharap untuk bisa menjadi perantara penolong untuk bisa membuat sembuh banyak orang gitu. Amin. Karena Ya. pasti yang menyembuhkan Allah, cuma dia sebagai perantara saja kan dokter. Itu untuk banyak orang, sebanyak-banyaknya banyak orang, terutama orang yang mungkin dalam kondisi finansial yang kurang. Oke. Ali, ini ya, waktu pertama kali Ali tahu wisudawan terbaik itu yang ngasih kabarnya siapa Ali? Yang ngasih kabarnya Burika Burika, akademik ya. Oke. Terus menyampaikan ke Bapak gimana waktu itu? Kalau di kronologi kejadian gitu ya. Dulu waktu telepon pertama ke Bapak gimana menyampaikannya? Kan sempat ada grup keluarga dokter. Ada grup keluarga. Jadi untuk chat dari Burika itu saya screenshot, saya kirimkan ke grup keluarga. Ya, hanya orang tua juga siap-siap untuk ke Jember karena dilihat dari wisuda periode lalu itu orang tua untuk wisudawan terbaik itu maju. Jadi paling tidak siap-siap terlebih dahulu untuk ke Jember, itu aja sih. Bapak waktu pertama kali baca itu Pak sebagai wisudawan, perasaannya gimana Pak? Yang pasti syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dan sebelumnya dokter memang ada sister dokter ya iya, sister. di handphone itu sangat membantu sekali. Oh, oke. Sehingga saya bisa pantau dia terus bagaimana perkembangannya dari awal semester 1 sampai semester 7. Kebetulan di semester saya sampai hafal. Semester 1 semester 1 itu dari 5 semester itu dia IP-nya 4. Ada 2 semester dia IP-nya 3,95. Bahkan mata kuliahnya apa yang dia dapat nilai AB itu 2 mata kuliah saya hafal. Apa itu Pak? Pak boleh tahu Pak? Metode penelitian Metodologi penelitian. sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu nilainya AB. Oke. Lainnya semua A. Jadi saya pantau terus Pantau, dokter. ya. Bikin tahu. Bukan berarti dia harus menerapkan nilai A terus enggak. Saya minta berbuat hal yang terbaik untuk segala hal. Gitu. Wah keren, saya sampai merinding loh dengar-dengar. Bahkan sampai ingat semua nilainya juga ingat ya Pak ya. Dokter, Iya. seandainya dokter tanya semester 1 berapa, 2 berapa, insya Allah saya masih ingat. Tidak salah dia di semester 3 sama semester 5.
yang 3,95. 3,95. Lainnya 4. 4. Itu yang saya ingat. Ya, berarti sangat membantu sekali ya Pak ya, sister for parents-nya ya. Sangat membantu. Oke. Bahkan kadang-kadang saya bilang, Ali, kebetulan kalau di rumah saya manggilnya bukan Ali, Habibi. Iya. Bi, itu nilaimu sudah keluar. Jadi saya lebih tahu duluan daripada anaknya. Pernah seperti itu. Iya. Karena diupload di itu sisternya itu sangat membantu, bagus sekali. Bahkan kehadirannya kan ada semua dokter. Iya, dokter kehadirannya juga. Sangat membantu sekali itu. Sangat membantu. Ya, jadi ini juga nih mungkin buat orang tua di rumah ya, yang mungkin anaknya juga kuliah di Universitas Jember. Nah ini Pak Zainal Abidin sudah merasakan sendiri gimana mudahnya mengawasi ya Pak ya. Betul. Dari jauh tetap bisa memantau ya akademik dari anak-anaknya gitu. Betul, ya. Betul sekali. Baik. Nah, mungkin pesan terakhir nih dari Ali dan juga dari Pak Zainal Abidin mungkin bagi orang tua dan juga mungkin mahasiswa ya, atau mungkin pelajar-pelajar di luar sana yang sedang menggapai cita-cita nih. Dari Ali dulu. Ini pesan yang saya dapat dari ayah saya dari dulu. Jadi jika kita sudah terjun ke suatu bidang, maka lakukanlah 100%. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi dimaksimalkan. Utamanya jika kita ingin maksimal untuk mencapai 100% itu kita harus tahu terlebih dahulu passion kita, minat kita di mana. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak passion, tidak minat, maka maksimal 100% itu tidak akan bisa dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua memang semangat belajarnya ya harus ditingkatkan, utamanya ketahui cara belajar, kemampuan sendiri bagaimana, apakah lewat visual, apakah lewat mendengar, itu mungkin bisa ditentukan terlebih dahulu dari awal, dilihat. Jujur saya sendiri itu di awal memang bingung bagaimana cara belajar saya, tapi lama-kelamaan saya melihat YouTube, mungkin Dokter pernah tahu osmosis, saya dengan melihat itu dan tambahan membaca jurnal, itu saya merasa lebih mudah untuk hafal dan untuk memahami. Jadi memang cara belajar itu memang harus diketahui sedini mungkin. Itu saja Dokter. Oke, jadi harus tahu style belajarnya seperti apa ya, supaya bisa menggali lebih baik. Nah mungkin dari Pak Zainal Abidin pesan terakhirnya Pak untuk orang tua dan juga mahasiswa yang sekarang sedang mungkin menggapai cita-citanya nih. Iya, untuk orang tua dulu Ibu. Untuk orang tua yang pasti saya berusaha memberikan saya contohkan anak saya saja dokter ya. Jadi saya memberikan keleluasaan sama dia untuk memilih jenjang pendidikan yang dia minati, yang sesuai dengan passionnya dia, itu yang utama. Jadi dia semangatnya lebih pasti, lebih semangat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah cara belajar. Terus terang sebelumnya saya suudon. Oh ini kok kayak santai-santai aja sih. Ternyata setiap anak itu mungkin berbeda cara dengan zaman kita dulu ketika saya, terutama zaman saya, orang-orang tua usia saya, cara metode belajarnya berbeda. Jadi pasrahkan aja sama mereka. Yang jelas nanti kan hasilnya nanti bisa kita lihat. Misalkan kalau di UNED ini bagus sekali ada parent sister itu, dari kita pantau dari situ aja sudah oke. Jadi kita nggak harus ayo kapan belajar, nggak perlu sudah. Saya pikir itu untuk anak-anak, untuk mahasiswanya ya harapannya kalau untuk sebelum masuk, kebetulan pengalamannya dia sendiri, dia ikut bimbingan belajar kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun di Malang sebelum masuk di UNED. Dan dari situ bisa ada trik-trik cara belajar yang baik yang sehingga untuk memudahkan dia ikut di SBMPTN. Dan untuk orang tua di situ sebelumnya ada di dalam itu ada seminar-seminarnya, tolong diikuti jadi dia bisa tahu juga. Jadi anaknya ini mau arahnya kemana, dan kalau bisa juga ada tes psikologi yang seperti kami lakukan. Tes psikologi memang passionnya dan memang tinggal arahnya anak ini mau kemana, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal Abidin. Nah Ali ini mumpung sekarang sedang bersama ayah ya, mungkin ada yang ingin disampaikan khusus untuk ayah nih di hari yang ini hari bersejarah untuk Ali dan keluarga ya. Ayah dan ibu mungkin ya. Ayah dan ibu ya. Ini ibu di Jember kan ya? Di Jember nanti yang tampil ibu. Oh ibu yang tampil. Gantian. Oke gantian ya. Oke Ali, mungkin ada yang mau disampaikan ke ayah anda tercinta. Terima kasih sudah memberi support, baik support emosional, support finansial, sampai bisa
sampai sejauh ini, sama dukungannya dari awal sampai akhir, dari sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya banyak disupport atas pilihan yang saya inginkan. Lalu ya saran-sarannya juga sangat membangun dokter, ya kayak tadi saya bilang tidak boleh menyesal atas pilihan yang kita pilih, yaitu yang pertama, yang kedua harus 100%. Itu juga sangat saya pegang ucapannya. Lalu kemudian yang terakhir urusan itu ya dokter, ya tadi dibilang sama ayah saya, menjaganya. Kadang-kadang mungkin saya merasa kesal, kenapa kok dijaganya seketat ini, tapi akhirnya mungkin Juga ketawa nih waktu Bapak nih. SD SMA mungkin keluar itu kan mungkin takut, masih agak takut, tapi mulai SMA kuliah itu mulai lebih dilepas, sehingga mungkin kalau saya dilepas dari awal mungkin saya jadi anak yang lebih nggak teratur. Jadi mungkin karena didikan yang benar dari orang tua dan yang saya syukuri sekali, yaitu saya bisa sampai sejauh ini loh. Mengendalikan kuda yang besar tadi ya Pak Iya. ya, harus bisa dikendalikan. Ada sampai sedikit lagi dokter. Ya, silakan Pak. Saya sering wanti-wanti sama dia dan juga anak-anak saya yang lain. Sebelum ambil keputusan, terutama keputusan yang besar, pikirkan. Setelah kamu pikirkan, ambil keputusan. Setelah ambil keputusan, jangan pernah menyesali keputusan tadi, karena itu adalah takdir. Ya, oke. Wah, seru sekali ini perbincangan kita hari ini dengan Ali dan Pak Zainal. Salam Terima untuk kasih. ibu dan keluarga di rumah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir di Terima Bincang kasih, Agromedis. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi selanjutnya Ali ya. Siap. Nah, nanti kita undang lagi di Bincang Agromedis nih dengan judul yang lain ya. Tidak hanya wisudawan terbaik ya, Ali Sabet peserta nilai terbaik UKM PPDOS JCBT 2024 insya Allah. Amin, berarti ya 2 tahun lagi. amin. Amin semoga. Baik, terima kasih Ali dan Pak Zainal Terima hadirnya kasih. hari ini. Nah, Sobat Agromedis, perbincangan kita sudah berakhir, sangat menginspirasi sekali. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu dan saksikan video kita lainnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk Ali dan Pak Zainal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Terima kasih. Terima kasih.